Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emita Rizkyando dengan NIM 2308025029. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul legitimasi teori konseling Islami dibanding teori Barat. Teori konseling Barat termasuk psikologi humanistik, kognitif behavioral, psikodinamik telah banyak digunakan karena metode yang empiris, teknik yang berstruktur, dan standar profesional yang sudah mapan. Namun, dalam konteks masyarakat muslim, teori barat sering dianggap kurang memadai karena tidak selalu mempertimbangkan dimensi spiritual, agama, dan moral yang menjadi bagian integral dalam kehidupan klien. Misalnya, teori barat umumnya tidak membahas masalah akhirat, pahala, dosa, atau hubungan manusia dengan Tuhan secara langsung. Konseling Islami muncul sebagai alternatif yang mengintegrasikan ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, Akidah, Akhlak dalam proses membantu klien. Konseling Islam tidak hanya fokus pada perbaikan psikologi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan spiritual dan moral. Model-model Islami menekankan bahwa penyembuhan batin terjadi ialah melalui kedekatan dengan Allah, refleksi diri, ibadah, dan nilai-nilai religius. Pengertian konseling Islam. Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan secara terarah, kontinu, dan sistematis kepada individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis ke dalam dirinya, sehingga ia hidup selaras dengan tuntunan agama dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kajian Sugandi Miharja, definisi bimbingan konseling Islam mencakup beberapa unsur penting: layanan yang proaktif, perilaku yang ahli, nasihat dan dukungan sesuai kaidah agama, perhatian terhadap aspek jasmani, rohani, dan lingkungan, serta orientasi tujuan bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Pengertian konseling barat dan landasan teoritisnya. Variabel psikologis sebagai dasar intervensi. Konseling barat umumnya dipahami sebagai proses interaksi antara konselor dan konseli yang bertujuan membantu klien memahami diri dan lingkungannya, mengidentifikasi tujuan pribadi, dan mengembangkan potensi diri melalui metode ilmiah, intervensi psikologis, kognitif, perilaku, atau emosional. Landasan teori konseling barat mencakup pendekatan psikologi seperti humanistik, behavioristik, kognitif behavioral, psikodinamik, yang berdasarkan asumsi tentang individu sebagai makhluk psikologi yang mampu berubah melalui intervensi profesional dan dukungan psikologis yang objektif dan terstruktur. Selain itu, teori barat seringkali menekankan pada observasi empiris dan pengukuran. Perbandingan dengan integrasi spiritual dalam konseling barat. Pada teori barat, spiritualitas kadang diakui sebagai salah satu faktor pendukung kesejahteraan psikologis, namun biasanya bukan komponen inti. Dalam banyak model konseling atau terapi, banyak model barat fokus pada aspek perilaku, kognisi, emosi, dan
kurang menekankan keyakinan agama, moralitas dari agama tertentu sebagai landasan intervensi. Sebuah meta-analisis terapis Integration of Religion and Spirituality in Counseling menunjukkan bahwa mayoritas terapis mempertimbangkan spiritualitas relevan, tetapi sedikit yang benar-benar mengaplikasikannya secara sistematis dalam sesi konseling, terutama dalam pendidikan pelatihan terapik di Barat. Selain itu, model psikologi humanistik Barat mengutamakan aktualisasi diri, penerimaan diri, hubungan antar pribadi, bukan berdasarkan ajaran agama atau wahyu. Sebaliknya, konseling Islami menggabungkan konsep moral dan spiritual dengan ajaran agama. Menjadi dimensi tersebut sebagai bagian dari tujuan konseling, bukan hanya pemulihan psikologis, tetapi juga pertumbuhan spiritual dan moral. Kelebihan konseling Islami dalam praktik. Salah satu kelebihan utama konseling Islami adalah tujuan yang tidak hanya memperbaiki kondisi psikologis atau perilaku klien, tetapi juga mengarahkan klien menuju ketenangan batin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan ini menggabungkan dimensi spiritual dan moral yang sangat dibutuhkan oleh individu muslim yang mengalami konflik batin maupun tekanan sosial yang berkaitan dengan nilai agama. Sebagaimana disebutkan, konseling Islami juga tidak hanya menyelesaikan masalah yang dihadapi individu, tetapi juga mengarahkan individu kembali kepada fitrahnya. Selain itu, konseling Islami memfokuskan pada aspek pencegahan dan pengembangan developmental. Tidak hanya pada penyembuhan setelah masalah muncul. Dengan demikian, fungsi konseling Islam lebih menyeluruh, membantu individu menjaga kestabilan spiritual moral agar tidak mudah terjerumus pada masalah psikologis. Kekurangan dan tantangan dalam praktik konseling Islam. Salah satu tantangan terbesar adalah bahwa tidak semua klien yang datang untuk konseling adalah muslim. Konseling Islami kurang cocok atau belum teruji untuk klien agama lain yang tidak religius, karena elemen agama dan spiritual menjadi inti dari intervensi. Kedua, konselor harus memiliki kemampuan tidak hanya dalam psikologi umum, tetapi juga pengetahuan Islam, Al-Quran, hadis, akidah, dan akhlak. Kekurangan dalam aspek agama bisa membuat konseling Islami tidak efektif atau malah menyebabkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan bagi klien. Banyak literatur menyebutkan keterbatasan kemampuan konselor sebagai hambatan nyata. Ketiga, kurangnya uniformitas dalam definisi dan standar praktik konseling Islam. Teknik, metode, prosedur, dan etika kadang tidak dijelaskan secara sistematis dalam literatur atau praktik lapangan. Keempat, adanya resistensi atau skeptisisme dari beberapa pihak yang lebih memandang teori barat sebagai standar ilmiah modern. Aduh, ini nokat mau edit. Kesimpulan, konseling Islami memiliki landasan teoritis yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama, moral, dan spiritual sebagai elemen inti dalam proses konseling.
ini membedakan secara teoritis Barat yang lebih menekankan aspek psikologi, perilaku, atau kognitif secara empiris. Aspek spiritual dan moral dalam konseling Islami seperti doa, tawakal, zikir, akhlak, dan kedekatan dengan Tuhan memberikan dimensi tambahan yang sering dianggap sangat penting oleh klien muslim, sehingga meningkatkan relevansi dan penerimaan praktik konseling di masyarakat muslim. Meski demikian, ada beberapa kekurangan dan tantangan konseling Islam, yaitu kurangnya penelitian empiris dan komparatif dan metode rigor, variasi kompetensi konselor dalam ilmu agama dan psikologi, serta belum adanya regulasi atau standar profesional yang baku yang menggabungkan aspek Islami secara utuh. Legitimasi konseling Islami lebih baik di ranah akademik, penelitian maupun praktik profesional memiliki potensi besar terhadap kebutuhan dukungan metodologis penelitian sumber daya manusia dan adaptasi kontekstual agar bisa dilakukan secara setara dengan teori Barat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.